balik lagi di Tentative Project bareng gua Fajar dan udah ada teman-teman gua di sini. Ada Bang Eri, ada Kiki, ada Bung Muklis. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah sehat. Sebelum sebelum kita memulai podcast ini, kita Tentative Project mengucapkan turut prihatin atas hilangnya anak dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, yaitu saudara Emil kan Mumtaz. Semoga cepat ditemukan. Amin. Dan semoga bisa kembali bersama keluarganya kembali. Gimana cuy, hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kalian sehat alhamdulillah ya. Hari ini kebetulan kita syuting bertepatan di tanggal 1 Juni tahun 2022 ya. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kami Tentative Project mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, kebetulan tema kita akan membahas Pancasila nih. Udah siap nih semuanya nih? Aduh, berat bro. Berat. Ngeri. Bisa lah, kan kita orang Indonesia harus mengetahui Pancasila, minimal dasar-dasar aja lah. Benar-benar dites kebangsaan ini kayaknya. Kebangsaan kita mau masuk KPK ini bro. Menurut kalian arti Pancasila buat kalian tuh apa sih? Buat kalian satu persatu deh, jawab boleh dari Bung Muklis mungkin. Oke, Pancasila ya. Ya kayak gitu ya mungkin ya, penerapan dari sila-sila Pancasila itu yang berat. Poinnya sih oke, cuma penerapan kehidupan sehari-hari yang berat ya. Iya. Penerapan kehidupan sehari-harinya maksudnya gimana tuh? Ya apa ya, nggak cuma sebatas tekstual doang. Ya kan? Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu yang berat. Iya benar. Apalagi gua wawasan kebangsaannya itu nol besar gitu. Benar. Gua bisa di prank ini kayaknya di sini nih. Enggak lah, aman. Kalau buat Bung Rizky? Kalau dari gue sih dengan nilai ketuhanan, keadilan, persatuan, itu gue rangkum kayak lu jalan ke sandung, kaki kanan lu sakit, kaki kiri juga harus ngerasain sakit gitu. Jadi satu kesatuan ya. Iya, satu kesatuan gitu. Lu ikut merasakan juga. Kalau tanggal lu lagi susah ya lu bantu gitu. Iya, Bhinneka Tunggal Ika lah. Gitu sih. Kalau buat Bung Heri? Itu pedoman hidup bangsa Indonesia itu. Pancasila. Dasar hidup lah. Di situ kan ada poin-poinnya kayak suku, agama, disatuin sama Pancasila. Sama Pancasila. Karena Indonesia kan beragam. Pedomannya ya? Itu pedoman buat dijalanin sebagai bangsa Indonesia itu dasar hukum. Dasar hukum ya? Bisa dibilang dasar hukum ya? Negara gitu. Negara ya. Tapi kalau seandainya di Indonesia ini nggak ada Pancasila, menurut kalian gimana? Bakal berantakan nggak sih? Berantakan banget. Pakai banget. Orang yang ada Pancasila aja masih berantakan. Pemimpin zaman dulu tuh udah memikirkan itu ya. Makanya jadi terbentuk nih Pancasila buat menyatukan. Karena kita beragam ya. Ya, beragam, cukup beragam. Indonesia kan dari agama, suku, ras kan berbeda-beda kan. Tapi negara luar nggak ada Pancasila maju bro. Ya, itu kan mungkin, tapi enggak cuy. Amerika terpisah kan dia. Tapi maju. Tapi terpisah, nggak bersatu. Tapi ya kan? nggak sekompleks negara kita bro. Agama, ras, budaya. Jadi kayak plus minus ya, kalau negara yang maju warganya nggak bersatu gitu. Kalau ya benar. Kalau kita bersatu negara bersatu, tapi warganya maju. Ya. Nanti akan maju sih insya Allah. Ya, amin. Kan kalau kayak Amerika kan dia bagian besar pendatang. Iya, bukan kita, warga asli. Jadi, bukan penduduk asli ya, penduduk bukan gituan. penduduk asli. Benar. Penduduk aslinya udah hampir nggak ada gitu. Sepersekian persen mungkin. Tapi makin kesini Pancasila mungkin buat anak-anak zaman sekarang makin gak ngerti. Nah, itu dia. Iya, pudar. Itu yang mesti kita tanamkan lah ke anak-anak zaman sekarang yang mungkin lebih ngertinya YouTube ketimbang Pancasila. Lebih dikhawatirkan mungkin. Iya, mungkin lebih dikhawatirkan ya. Bahaya tuh. Tapi penting gak sih anak-anak sekarang mengerti Pancasila? Penting dong. Harus. Penting. Wajib. Kenapa cuma secara tekstualnya? Penting? Ya, kenapa penting? Apa ya? Ya karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan kayak semacam rangkuman dari ideologi negara masyarakat ya. Masyarakat kita ya. Kalau kita nggak tanamkan dari sejak dini tentang Pancasila, tentang keberagaman kita, tentang keadilan, tentang kesejahteraan, kayaknya mereka lebih masuk ke bukan doktrin ya, apa ya, mungkin perkembangan zaman akhirnya yang masuk di otak mereka yang sekarang ini ya betul ketimbang gitu. Pancasila yang sebenarnya mereka harus tahu akan hal itu ya kan.
sebenarnya ketimbang zaman sekarang kan. Ya, anak zaman sekarang belum tentu loh mereka hafal Pancasila itu. Ya kan? 5 Pancasila itu. Anak-anak zaman sekarang tuh belum tentu hafal. Dan kalian juga belum tentu hafal. Iya. Saya udah pasti hafal. Gua udah curiga gua. Jangan-jangan dites nih beneran aja. Wajib hafal lah. Wakil Indonesia wajib hafal, Wajib bro. hafal. Karena di Iya, sampul emang- buku ada tuh. emang dulu. harusnya Zaman gitu. dulu ada tuh sampul buku. Iya, belakangnya ya. Iya. Gua pernah sempat hafal ya. Oh, tuh. Ini depu. Tapi gua pernah sempat hafal. Pernah sempat. Kalau sempat apa berarti sekarang enggak hafal dong. Harusnya hafal dong. Tapi ya Ya, coba. kacau deh. Coba. Tes wawasan. Iya, coba. Sila pertama apa sila pertama yuk? Ketuhanan yang Maha Esa. Sedap. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wih, mantap. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Iya. Terus sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Yes. Semoga aja anggota KPK nonton. Gua lolos kebangsaan kayaknya nih. Gua lolos kebangsaan gua nih. Curang. Tapi makin ke sini cuy. Banyak pejabat-pejabat negara kita yang makin gak Pancasilais ya. Kayak korupsi makin marak ya kan. Bertentangan banget tuh ya. Iya, kayak kemarin tuh yang lagi rame apa cuy? Yang gratifikasi tuh. Iya tuh apa tuh Mandalika tuh. Mandalika ya, dia mengambil kesempatan dalam kesempitan tuh. Iya. Tapi udah terbukti salah belum sih? Belum sih, belum putus Cuma masih persidangannya. ya masih persidangan. Iya, masih diselidiki gitu. Lilipan Pintauli diperiksa Seharusnya- Dewas KPK soal dugaan gratifikasi MotoGP Mandalika. Seharusnya kalau yang petugas KPK gitu korupsi berapa Lebih berat. kali harus lebih berat lah, Iya. Bro. Oh, jadi yang gratifikasi sekarang itu anggota KPK. Katanya sih gitu. Wakil katanya. ketua. Wakil ketua. KPK. Bahkan makanya kan luar biasa. Itulah harusnya KPK itu independen, anjay. Menurut kita sebagai Iya. rakyat awam ya, Pak ya. Hmm. KPK itu independen ketimbang dipegang negara. Bener sih, sebenarnya pemerintahan kalau KPK-nya bagus kelihatan bobroknya, Bro. Iya. Jadi kalau KPK-nya bagus negaranya jelek. Nah, Negaranya jelek KPK-nya bagus. Nah, itu itu. pasti nggak bisa beriringan. iya ya, ngerti. KPK kerja Ada bagus nih. gambaran, Nah. ada gambaran. Pasti rakyat ngiranya Negara gagal nih. Ya. Gagal. Karena banyak yang ketangkep. Betul. Tapi kalau negara nggak nangkap si koruptor itu, dianggap KPK-nya gagal. Ya, Nggak pernah seimbang tuh, nggak pernah tuh. nggak pernah sama. Iya, nggak pernah sama. Persepsinya pasti kayak gitu. Gua rasa lu aktivis ya kayaknya ya. Iya. Gue lihat-lihat Disuk emang gua disuk. sering ikut-ikut aksi kamisan ya. Kalau menurut gue emang kalau KPK tuh emang rentan buat kayak gitu, Bro. Karena Ya ini pasti kan rentan ya. Pasti pejabat kalau itu rentan pasti. penanganan hukum nih buat korupsi. Toh kan yang korupsi kan ya lobby-lobby di kita. Biasanya yang tahu Jadi rentan ilmunya buat kayak lebih gitu. lebih apa Jadi lebih gampang tergantung tuh orangnya bekerja. nih Iya, mau benar. mau Kayaknya Iya, iya. kayaknya pejabat-pejabat negara Makanya sekarang yang kayak kemarin itu. itu kan apa tuh? ya katanya bagus-bagus di Ya. Iya, Iya. kan? Enggak, tapi kayaknya Sekarang, ya kan? pejabat-pejabat sekarang kayaknya mesti belajar pelajaran zaman dulu. Wajib tuh. Pendidikan moral Pancasila. Oh, tuh Wih. ada. Tahun Ada. berapa tuh? Tahun berapa? Gua kayaknya masih SD deh itu. SD Masih ente ada. lawan kelahiran tahun berapa tuh? Gua kelahiran beberapa puluh tahun yang lalu ya. Enggak maksud SD tahun berapa gitu maksud gue. Sekitar 90-an lah. 90-an, 90-an. 90-an. Ada itu pelajaran Oh, PMP. ini mirip guru PPKN. Iya kalau sekarang PPKN. Kalau sekarang doang. PPKN. Sekarang Kalau sekarang ya, PPKN. pendidikan keluarga negara. Kalau dua bahaya. Baik, dibahas aja. Jangan, kalau pengen dua itu. Gua mukanya jadul banget ya. Diam nyedok nasi. Iya kayaknya mesti di taman lebih ke moral ya berarti ya ke pejabat-pejabat sekarang ya. Kalau kita ngelihat negara kita Iya, yang moral ya, kurang sih. Jadi menurut tuh moralnya kurang gitu. ya bisa dibilang Ya, bisa gitu dibilang ada juga bisa rakus dibilang. mungkin. Mereka lebih mementingkan perut keluarga mereka ketimbang rakyat di luar Karena sana. kan menjabat pas nyaman butuh keluar modal, Bro. Ya. Iya betul. Jadi dari dari bawah emang udah Didiknya, salah. polanya Iya, kayak salah. udah kayak gitu. Benar. Tapi gue pengen nanya nih sama kalian. Ini kan kebetulan tema kita Pancasila nih. Ada yang tahu nggak sih sejarah singkat atau arti lahir Pancasila itu dari kalian? Di mana? Dikemukakannya kapan? Ditemukan oleh siapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Ada yang hafal nggak? Minimal dikemukakan tanggal dan tahun deh. Perumusan Pancasila itu kayaknya dihasilin dari sidang BPUPKI ya, bener gak sih?
Iya. Kayak pendirinya Muhammad Yamin. Ya orang-orang itu. Amir Marima, ya Ahmad Subarjo, ya benar. Bro, gua tahu. Bener, Lu Agus apa Salim, banget lu, bro? Wahid Lu- Hasjim. Kayaknya pelajaran sejarahnya dapat nilai 10 Gua kayaknya ada nih. poster itu, bro, Apa tuh? Pancasila. Wih, Gua bangun mantap. tidur bacanya Pancasila. Wih, keren. Sedap. Negarawan sekali bro. Pokoknya ruang tamu semuanya Pancasila. Iya, boleh. Ya coba bisa dijawab nggak? Tahun berapa coba dibuat, dirumuskan dan dikemukakan Pancasila? Kan lu Pancasilais banget nih anjir. Banyak loreng-loreng nih berarti di rumah lu nih. Kagak beda. Aduh, ngeri dah. Ngeri dah. Nah, kalau dirumusin ya pasti dari sebelum dirilis lah pasti ya. Ya. Iya. Tapi kalau untuk pengesahannya tanggal Ya, berapa? 1 Juni lah. 1 Juni tahun? 19. Berarti setelah merdeka tuh 46 berarti ya mungkin. Enggak, coba 19. Enggak. Ayo coba berapa? Lebih deh kayaknya. Kan kalian ini Pancasilais. Belum merdeka. Berarti sesudah negara berdiri dong. Enggak deh kayaknya habis 45 kayaknya deh. Enggak, 19 Habis 65. 45. Sekitar 50 Setelah merdeka. Iya, kayaknya iya deh kayaknya. Merdeka negara. Baru mencari dasar negara. Otomatis dong. Pancasila itu disahkan oleh Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Oh, tetap setahunnya sama. Berarti Ya, masih tahun sama ya, sama. masih tahun yang sama. Aduh, kacau. Pemuda Pancasilais nih. Pertanyaannya berat, pertanyaannya. Setelah kemerdekaan itu baru dirasain. Voter Pancasila apa? Pemuda Pancasila. Ini sih pemuda. Tahan, salah. Tahan aja, Mas. PPKN masih PKN. Tapi kan apa tuh? Tapi beruntung sih kita punya Kenapa? ormas yang cinta Pancasila, beruntung bro. Seenggaknya ada Kita bawa mengingat nama. apa itu Pancasila. Iya. Seenggaknya ada nama yang Pancasila yang dibawa ya. Selalu beredar tuh di keliling kita. Oh Itu bagus banget. iya. Secara nggak langsung mengedukasi. Iya, kalau di negara ini ada nama Pancasila Iya, gitu ya. Itu ada pemuda Pancasila, ada pengawal Pancasila. Iya. Itu bagus sih, bagus. Kalau mereka positif ya kita dukung lah. Dukung, Kalau harus misalkan dukung. negatif juga kan kita kan ya Ya jangan. jelek-jelekin lah. nama Ya, Pancasila. itu juga paling Oknum. Aku nggak aja, ini benar. aja. Gue percaya akan hal itu sih. Mereka pasti niatnya baik. Kalau Cuma- resmi mudah-mudahan positif. Benar. Nih gue ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kan dalam apa lambang Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada beberapa lambang ya. Yang mungkin kalian tahuin. Gue akan tanya ke kalian nih satu persatu nih coba. Gue akan tanya acak. Lambang Gue lagi mikir. kencing lu nggak? Gue izin nggak? Kompor gue belum dimatiin. Izin bro, bisa bro. ya, lambang yang pertama mungkin pertanyaan buat Bung Muklis dulu. Oke. Lambang kapas dan padi itu mengartikan apa sih? Kapas dan padi. Iya. Kapas kalau padi kan berarti kan unsurnya makanan ya berarti ya. Iya. Padi, gabah, Ada makanan. pangan. Masa pangan ya apa? Makanan berarti ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar, jago. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar. Berarti harapannya dengan sila kelima lambangnya padi sama kapas, rakyat Indonesia nggak ada yang kelaparan. Wih benar. Kesejahteraan. Kesejahteraannya. Benar. Katanya aja. Ternyata ya Nggak kelihatan. susah dah. Kalau Silinder. lu Ki, kalau yang gambar banteng, wah banteng rada serem. Hati-hati lu salah ngomong banteng. Coba Bye-bye deh. ya, bye-bye ya. 4. Ih sedap. Apa tuh? Satu bang. Rakyatan dipimpin oleh hikmat, Ih kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Enggak, Arti dari kata-kata itu apa sih? Harus gua Pansha harus dibaca dari awal bro. Oh iya siap. Ini nggak bisa. Siap. Dari awal. Gua lihat Google dong. Rakyatan yang dipimpin oleh Iya. hikmat, kebijaksanaan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan permusyawaratan perwakilan. Gua nggak perlu contekan bro. Ih sedap. Enggak maksud gue dari arti kalau tadi kan kata dia kan kalau yang apa kapas dan itu kan harus padi. melengkapi harus nggak ada yang kelaparan. Kalau menurut lu arti dari Pancasila itu apa? Rakyatan yang Yang dipimpin, dipimpin ya. oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi mungkin kebijaksanaan kita diwakilin kali ya. Enggak masalahnya
gambarnya gitu loh maksudnya. Iya. Bantengnya. Iya. Banteng. Gue belum tahu sampai sekarang filosofinya Banteng itu kan bagaimana. lambang, salah satu lambang kemakmuran juga dia. Ya. Kemakmuran Banteng. Emang iya ya. Tapi enggak. Soalnya di kita kan nggak familiar sama banteng kan. Persepsi orang yang melihat Banteng zaman sekarang itu kan salah satu partai di Indonesia kan. Iya iya. Padahal semua partai itu banyak yang ngambil dari Pancasila lambangnya, nggak cuma Banteng doang. Iya, Ya kan? betul betul. Ya banyak. Keberanian itu mungkin itu. Ah, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mungkin pemimpinan ini diharapkan untuk bijaksana, Iya, bijaksana. lebih musyawarah. Nah, Tapi yang lu lihat sekarang udah begitu belum sih? Kalau Pemimpin sekarang- sekarang nih gitu. pengamat politik nih, pengamat Iya, politik coba. yang ngomong dari loh. segi apa nih? Dari segi segalanya, segi ekonomi mungkin. Ya kan ekonomi kita lagi parah nih. Sekarang gue kayak Enggak lagi ngeliat parah banget sih. miris sih kalau gue lihat ya kayak Iya. kan pemilu kan 2024. 24. Ini baru 2022 Ah. orang udah kayak udah Hmm. siap-siap. Udah Maksudnya siap-siap kan masih apa? ada presiden kita yang masih Iya. aktif. Ya. Nanti aja gitu. Jadi nyolong star Ya. bisa Iya, dibilang Nyolong gitu. star, pada nyolong Ah. star semua bro menteri kita. Ya. Terus lu fokus aja dulu kerja gitu. Iya. Iya. Biar rakyat yang nentuin. Jadi nggak pamrih ya. Kalau Iya. begitu kan kayak pamrih ya. Ibaratnya lu lagi makan nih. Ah. Ibaratnya lu lagi makan di warung nasi ya. Lu lagi makan terus ada petugas yang ngambilin piring nih. Ya. Gitu kayak Oh nggak iya enak kan iya ya. iya Iya. benar Lu lagi benar. makan benar. ada orang yang ngambilin piring bersihin meja nggak Oh enak. iya Sopan, betul. sopan. Nggak sopan menurut gua kayak gitu. Ya. Pancasilanya di mana gitu. Ya, benar. Bisa entar-entaran kan bisa kan Iya, ya. ntar aja. Ah. Kalau kan itu kan ada waktu ditentuin. Ah, Ada betul itu. betul. Iya, benar. Kalau lu, Bang, iya, gua belum nanya lu ya, Bang. Kalau mah udah aman pasti ya. Kalau bintang nih. Kan ada gambar bintang tuh dari Nah, dari susah. Nah, sedap. Kalau bintang Oh, udah sebelum amandemen aja kali ya. Udah sebelum amandemen nih. Tugas sekolah ada tuh. apa tuh? Kalau bintang tuh artinya apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa tahu, Bro. Menurut lu ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu apa sih? Apa ya? Ya lu harus ingat Tuhan aja dalam bertindak, mau di kehidupan sehari-hari, mau di pemerintahan, ya kan, mau di apa itu harus ingat Tuhan. Tapi jarang tuh di Cuma pemerintahan sekarang yang yang di politik, tau gue emang gak ada Tuhan. Oh, emang dari dulu slogannya seperti itu kayaknya. Ya, karena kalau dia ingat Tuhan nggak ada korupsi. Ya, betul. itu sampai sekarang masih merajalela tuh korupsi. Dan padahal sila pertama ya, Yang ketuhanan yang bertuhan Maha gimana Esa. tuh, Ya. Bro? Masuk nggak di Pancasila? Misalnya Bertuhan aja nggak masuk, apalagi nggak bertuhan ini, Bro. Iya, maksudnya kan kalau bikin KTP agama Islam Ya. itu kan resmi itu. Kalau Ya. dia nggak bertuhan nih agamanya apa? Penyembah Tetap Kinder di- Joy. Penyembah mik ada, Bro. Tetap di KTP, Bro. Harus memilih salah satu di Salah KTP. satu cuman dikorbanin tuh. Jadi Itu yang bikin ngerusak tuh Ya, sebenarnya. Jadi Islam- pura-pura punya Tuhan gitu, Iya, pura-pura Ya. punya Tuhan. Islam KTP Ya. jadi kenapa Islam mulu tuh yang dia Ya. nggak ada gitu misalkan bla 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 KTP gitu. Ah. memang ada jaminan di undang-undang. Setiap orang berhak memilih agama yang mana masih nggak? Iya. ya. Cuma kan yang diakui di Indonesia 5. Lima. Nah, lo harus milih salah satu ini gitu. Jadi nggak bisa di luar 5 itu. Iya benar. Di negara Indonesia 5, di negara lain bisa lebih dari 5. Banyak. Sedangkan hak asasi. Iya benar. Jadi nggak ada Ham. iya, nggak ada Dibebasin. batasan. Negara bebas ya. Jadi lu mau bikin agama apa juga terserah ya. Ya. Bebas. Lu mau Tapi- Tuhannya siapa kayak Kinder Karena Joy di juga nggak apa-apa ya. Iya. Karena Dalamnya coklat. Dijual bukan? Dan sampai sekarang gue heran kenapa Kinder Joy selalu ada di kasir gitu loh. karena Indonesia itu kan apa ada sila pertama itu ketuhanan. Makanya Ya. harus ada agama dia. Hmm. Nggak boleh ateis, Bro. Tapi kan kalau kayak gitu kan pertentangan tuh sama hak asasi manusia. Enggak, lu ngomong ini karena lu ateis. Nah, maksudnya gue Iya. mau perbandingan aja ada Pancasila, ada HAM. Ah. Kan Ya. kayak yang dibentur-benturin gitu, Bro. Ya, Lu betul. pribadi betul. nih. Jadi lu tahu nih kemana lu langkah ya Gue nggak? ngaji gue udah sampai Alfia gua. Wih, sedap. Sih. Jauh, Bro. Udah. Berat. Berat. Gitu maksud gua ada Pancasila tapi ada HAM. Itu kan kayak ada sekat nih. Kamu nggak usah masuk Indonesia tuh orde baru. Baru ya, berarti belakangan dia baru masuk ya. Cuma menurut lu kebablasan nggak sih? Apa tuh? Masalah Ham. Iya. Ada yang diterus-terusin, ada yang di-stop-stopin. Ya. Kayak dibesar-besarkan Kayak- gitu ya. Sesuai pesanan aja, lu Oh, mau terusin iya, iya. enggak. Kayak sorry ya, LGBT kan Iya. disebutnya kan itu HAM, hak asasi manusia. Ah. Padahal kan salah. Ah. Di Indonesia kan salah.
Jadi dia berlindung di balik HAM gitu ya. Ya, Sama Pancasila juga nggak sesuai kan. iya kan? Karena kan kita ketuhanan itu tadi. Iya. bro. Ya, Jadi kayak diatur semuanya. ya. Kayak mungkin di agama-agama lain juga kayaknya LGBT juga enggak ya, masuk ya. nggak boleh, Masuk ya. memang nggak boleh. Cuma juga ada Salah. kebablasan ya. Kayak dikit-dikit apa laporan polisi itu. HAM, mengatasnamakan Itu HAM tadi gitu gua ya. bilang, kayak Pancasila kayak dibentur-benturin sama Ah. HAM. Nah, itulah salahnya di Indonesia. Tapi untuk saat ini lu tahu nggak sih duta Pancasila saat ini? Nggak saat ini sih, beberapa terakhir tuh yang lagi heboh banget tuh. Pernah dengar Gua nggak ngikutin. Gue boleh bro. jujur nggak? Gue boleh jujur nggak? Apa tuh? Gue nggak tahu. Gue taunya duta sampo lain. Anaknya Mangoyan. Pakai daun cermai dia. Itu gue kalau duta Pancasila nggak tahu. Siapa bang? Lu siapa bang? ada dulu ya, salah satu penyanyi dangdut Indonesia Yang bertempat tinggal di Bekasi ya. Cikarang. Oh cuy. iya gue ingat itu ya ada tuh. Karena kasus dulu baru jadi duta kan. Iya, tahu. itulah jeleknya Indonesia. Kenapa harus selalu kasus dulu? Mereka harus lalu jadi duta ya? Iya, maksudnya kenapa nggak orang yang terjun langsung Ya, Ah. ya emang fokus di Agama, bidangnya ya. Yang fokus di Hmm. bidangnya ya. kemanusiaan, kan banyak tuh kayak Cak Nun gitu bro. Ya. Jadi duta Pancasila kan. Harusnya Banyak lah, sih. Gusmus juga kan. Wawasan kebangsaannya juga tinggi Luas, ya. jelas track recordnya. Lu Tapi menurut lo miris gak? miris lah. Miris lah. Harusnya tahu dong harusnya ya. Duta itu sebagai kayak contoh bro. Enggak maksudnya dari awal dia blunder itu harusnya Miris. harusnya tahu lah ya Miris. harusnya. Sebagai kiblat ya. Minimal dia Iya, dia iya. paham. Orang-orang yang benar hafal Pancasila dan mengamalkan Pancasila gitu ya. Harusnya dari situ menurut gua kayak Menteri Pendidikan harus lebih gencar nih di sekolahan Ya. Iyalah, Ya kan? harus. memberi pelajaran buat tahu negara Iya. Kurikulumnya diperbaikin lah gitu, jangan gitu. Siaran TV juga harus ada nilai edukasi. Edukasi. Tapi ngomong-ngomong Pancasila sekarang, kan sekarang lagi rame tuh sih yang masalah apa negara mau dijadiin khilafah itu tau nggak lu? Ya itu kan bertentangan tuh sama Pancasila tuh. Menurut lu gimana tuh tanggapan lu? Gua rada berat ini. Nggak berarti nggak apa-apa, Gua kan ngeri, enjoy kita gua dari sabar, dari kacamata kita. kayak lebih negara Islam gitu bro ya. Ya. Ya Betul. bertentangan lah kan sila pertama kita aja yang Ketuhanan tadinya Yang Maha awal Esa. ada berdasarkan syariat Islam kan dihapus Udah dihapus, udah diganti. bersamaan Iya, kan ya. betul. Masa lu ngajuin negara Islam Iya. bertentangan lah sama Iya. Pancasila kan Iya. kita ketuhanan bukan Ketuhanan. keislaman kan. Benar. Kata gue sih nggak cocok. Dan negara kita juga beberapa agama di sini Iya. apa benar. namanya? Banyak Dilindungin agama. ya, dilindungin. Nggak bisa lah gitu. Ya itu pak. Kalau mungkin di negara Arab bisa karena mayoritas Islam. Iya, Bisa. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Gue nggak cuma setuju. Tapi kalau menurut gua itu cuma berita apa ya? Cuma dibesar-besarkan menurut gua. Tapi kalau cuma berita kemarin ada demonya bang, baru kemarin loh. Iya, Khilafah. gua Ya, baru kemarin kan? pernah Di Indonesia. Jadi, sempat cuma- lihat itu, sempat lihat. Bukan dari yang ngomong nih bukan dari pemerintah Ya, bukan. dari oknum tertentu. Oknum tertentu yang pengen Emang Iya. benar-benar. pengen itu Peran apa ya? peran media emang penting. Ya. Peran media penting. Kayak lu ngeberitain sesuatu yang menurut gue sih nggak masuk akal. Orang kalau mau diriin agama, orang kalau mau diriin agama kan butuh perangkat-perangkatnya bro. Ya. Ya lu mau kalau cuma omongan dong ya udah tepis aja jangan diberitain. Ya benar. Jadi masyarakat nggak khawatir. Jadi harapannya nggak beritain kayak gitu Cuman berita kan butuh siaran nih buat Ya, trending butuh lah, makanan. trending topiknya dia beritain Nah dia itu nih. fungsinya KPI di situ bro. Tapi lu Wih, sempat sedap. sempat mikir nggak yang kejadian hilafah kemarin? Apa sih? Kayak sengaja dimunculkan gitu Ya, iya loh. kan tadi gua Iya, bilang. kan jadi dimunculkan. Kayak isu-isu di bawah bukan dari Iya, kan kita kalangan ini. beberapa tahun lagi udah pilpres kan ya, Karena udah mungkin pemilihan juga umum kan ya. Orang kita juga udah dibentuk dari awal juga udah tahu lah pemerintahan kita. Iya. Kita zaman dulu kan makanya dibikin Bhinneka Tunggal Ika ya. Berarti media kita emang kurang ngamalin Pancasila bro. ya, gua emang media. Iyalah. Ya, Kayaknya buat cari kayaknya punya itu kepentingan doang. juga deh. Kita iya maksud gua sampein ke warga tentang keberagaman kan Iya. gitu ya pagi-pagi kita dengerin kayak apa suku apa silaturahmi ke suku apa Ah, Iya, betul Jangan betul. azab mulu korupsi mulu ya Kayak apa tuh, kayak apa? iya kayak Iya. di stasiun yang itu jangan jangan sebut Gambarnya walet. iya jangan Gambarnya walet. itu maksud gua sampein edukasi Iya, Ya, ke benar. masyarakat. Ya orang Berita anak yang kecil mau anu berangkat lah. sekolah nontonnya film azab. iya nontonnya TikTok Berita
berita-berita yang bikin damai aja lah. Iya, bikin sejuk. Iya, Soalnya benar. berita yang kurang enak, janganlah itu. Segala negara khilafah apa sih? Iya. Bikin Iya. negara itu nggak gampang ya. Iya Ya, benar. kayak kemarin pas waktu Idul Fitri di daerah mana tuh kan kayak pemuda-pemuda dari gereja atau dari negara lain Itu kan ikut kayak bantu gitu, kita, itu kan sejuk, bagus kan kayak itu gitu kan. kayak gitu harusnya Nah, dibedakin. harusnya. Cuma kan ya kita tahu lah zaman sekarang. Mungkin KPI bisa berperan penting dalam kayak gini nih. Ya kan Seharusnya harus KPI bisa ambil alih tuh. Jadi Anda lebih- berita Anda ini kurang bagus, cut. Nggak boleh. Selesai. Disortir gitu ya, disortir ya. Iya, mungkin Disortir KPI-nya dulu. ketiduran kan. KPI dia Dia lebih ke anu sih, apa? Yang seronok-seronok gitu. ya Dia lebih ke itu, ini seronok, diedit ini seronok, diedit gitu kan. Tapi di luar itu kayak dari handphone, terus dari apa ya? Ya media-media sosial gitu. iya benar. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong keberagaman di Indonesia yang lu tahu ada berapa agama yang yang diituin nama negara, diakui nama negara ya? Yang lu tahu coba deh. Coba. Yang pasti Islam mungkin- ya. Ya itu yang Islam ada ya. pertama. Ah, Yang kedua, Hindu, Buddha, Kristen, Ah. Protestan, Katolik. Konghucu. pengucu Konghucu terakhir. udah baru sekarang. Baru sekarang, Zaman baru-baru ini. Abdurrahman Wahid. Berarti sekitar tahun 2002 ya. 2002 mungkin ya Gus Dur ya? sekitar Ya, segitu. zaman Gus Dur baru. Hmm. itu agama berarti ada sekitar 6 ya? 6. 6. Kalau misalkan suku ada berapa? Suku ada 1.716 kubik. Banyak. Banyak. Terbanyak di dunia, banyak. Yang lu kenal salah satu suku di Gue kirain Indonesia. lu mau pakai meter persegi. Yang lu kenal suku Indonesia tuh yang mungkin udah lu tahu lah, kayak Banten kan suku Baduy itu di Iya. Banten ya. benar-benar. Iya kan? Suku yang paling terngiang yang di otak gue itu suku Dayak. Suku Dayak. Kenapa Dia suku Dayak? kayak- dia tuh yang menjaga kayak alam banget gitu, Ya, manusia alam. luar biasa lah. Adatnya dijaga banget ya. Itulah kerennya Indonesia tuh ya. Iya, iya. Beragama, bersuku, Iya, tapi tetap ini. menjaga paru-paru dunia, bro, Dayak. Iya. Gue kirain gara-gara ceweknya cakep-cakep. Selain itu juga, Oh, Iya, iya. luar biasa memang. gue salut tuh sama orang Dayak. Dan di Indonesia kan bahasanya banyak ya, cukup banyak. Kayak Banyak. kita bahasa Betawi ya kan. Iya. Di sini bahasa Betawi masuk ya? Di sini bahas Betawi sebenarnya selingan doang. Oh, di sini Aslinya mah apa? bahasa itu, bro, Kazakhstan. Wih, Bahasa lagi sini dari Wasnau. Betawi kan banyak lah, Betawi aja ada Betawi pinggir, tengah. Iya. Iya. Banyak. Nah tuh Betawi tuh ada yang iye ngomongnya tuh ya kan? Itu Nah, Betawi itu tuh, tengah. gimana Oh itu Betawi tengah tuh. Thailand tuh pakai Y. Ye, Saya. lu ye. Benyamin, Mau kemana? Benyamin. Itu F ya, itu Betawi tengah tuh. Kalau Betawi sini sini. Mandra tuh, Mandra Betawi pinggir Wah. tuh. Oh di sini. Kemana? Lo anak siapa lo? Oh. Orang mana lo? Gue sampai sekarang nggak tahu ngalor ngidul tuh apa, gue nggak tahu sampai sekarang. Ngidul tuh apa gue nggak tahu. Kalau ngidul itu Selatan. Selatan, kalau ngalor Utara. Ngulon. Ngalor utara. utara, Enggak. Apa? Barat. 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 Oh, Lor itu. Utara. Belor. oh Belor. utara. Satu lagi. Belor ngidul. Ngulon, ngetan. Ngetan. Betan. Biasanya Timur. Timur. biasanya betan biasanya ya. Betan, belor gitu kan. Setan lo. Kalau Cukup banyak sih, maksudnya Banyak bahasa banyak. banyak. Bahasa di Indonesia itu terdiri dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Set, banyak banget ya Luar ternyata biasa ya. 1001 bahasa ya gila. Ya. 1001. Mantep banget tuh. Kayak Bu Nawas 1001 ya. 1001 kan bisa 1001 cara. 100 miliar 26. Di satu malam. Iya, Iya Bu Nawas. benar, Abu Nawas 1001 malam. Dipasin banget gitu. 714 suku, wah luar biasa di Indonesia. Gua makin cinta ada pokoknya sama Indonesia. Tapi di daerah Papua, bahasa daerah Papua malah hilang tuh karena dia Masa? terlalu toleran sama pendatang. Di serius? Papua. Di Papua. Enggak sih, itu Oh, serius baru sih, tahu Mas. gua. Bahasa daerah asli itu Heeh. pudar karena lu kerja di sana jadi akhirnya orang sana nyesuaiin bahasa Indonesia Ah, tapi ah. jadi bahasa Indonesia. Tapi ngomong Oh. Bahasa daerah situ jadi ini, Tersingkir. iya, Tapi Tapi mungkin kalau buat kehidupan sehari-hari mungkin masih kali ya, masih. Tapi kalau kata temen gue di sana ya, Hmm. akhirnya dia orang sana terbiasa pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oh, ya, Karena oke. menghormati pendatang. Oh iya, Karena jadi terlalu lebih hormat, mudah akhirnya dipahami ya. Bahasanya dia dilupain. Itu sih Hmm. yang gue tahu. Hmm. Ya, Kalau ngomongin masalah suku nih, ah, punya apa? Kita punya berbagai macam suku nih. hmm, Atribut-atributnya. Dari batik misalkan kayak itu. Sekarang gue suka apa ya?
kayak niat misalkan kayak museum keris adanya di Belanda gitu. Kayak kita nggak menghargai tentang budaya kita nih. Sebenarnya kayak orang luar tuh pengen kayak kita. Kita malah menurut mengikut dia. Kayak pakaian kadang batik aja kayaknya. Iya. Lu ngapain pakai batik kayak Mungkin kalau orang luar negeri mungkin lebih ke modern gitu ya. Mengikuti tren zaman, akhirnya mereka terlalu berevolusi, kreativitasnya tinggi ya. Akhirnya mereka nggak punya basic budayanya mereka sendiri udah hilang gitu. Sebenarnya menurut gue sih cuman yang harus dikejar tuh di bagian hak patennya aja, bro. Nah, iya, itu betul. yang terpenting itu doang karena zaman sekarang ini butuh hak paten apa-apa. Dan kembali ke kitanya juga, bro. Iya, kayak tempe udah diakuin nama mana gitu kan. Itu kan cuma hak patennya doang. Indonesia kalau hak patennya tapi nggak ada yang lapin juga percuma nih. Nah, iya, maksud gua itu kan tugas pemerintah yang hak patenin itu, yang patenin itu budaya, bahasa, lagu harus patenin semua. Udah banyak yang yang hampir punah. Bener. Contoh misalnya kayak keroncong di sini. Gue nggak tahu sih keroncong awal mulanya dari mana. Iya. Sekarang udah siapa orang yang mau main keroncong? Ya udah. Ya kembali ke kitanya lah. Kita harus melestarikan yang kayak gitu kan. Ya kan siapa orang mau main keroncong? Mungkin yang paling dekat ondel-ondel mungkin ya. Nah, ya Jakarta. Masih suka lewat lah di sini ondel. Masih ada lah. Cuma sebenarnya miris nggak sih kalau ondel-ondel buat ngamen gitu? Nah, coba kalau sekarang udah jarang wayang. Iya. Jadi mulai pudar berganti sama modernisasi ya kan. Ya. Memang harusnya menurut gua di kurikulum pendidikan harus dimasukin di sekolah. Misalnya ada Benar. ekstrakurikuler nih, belajar gamelan, kesenian gitu ya. Temen gue ekstrakurikuler apa, bro? Pemadam kebakaran. Oke nih karena terbatas oleh durasi. Asik. Terakhir nih dari kita untuk mungkin lu dari masing-masing dari kalian mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, atau mungkin untuk adik-adik yang sedang nonton ini bisa dari kalian satu-satu, mungkin dari Bung Muklis bisa disampaikan di Hari Pancasila ini. Oke, yang pertama dari gue tetap jaga toleransi, jangan terlalu termakan isu-isu sara. Banyak sekali kan sekarang kan dihembuskan isu-isu sara sengaja buat kayak membuat ricuh kita gitu loh. Semoga ke depan kita tetap jaga toleransi. Karena emang negara kita kan beragam ya nggak cuma satu suku, banyak suku ya, itu aja sih. Jaga toleransi. Oke, mantap. Kalau dari Bung Rizky? Kalau dari gue sih di Hari Pancasila ini buat pemuda ya lu kembali ke Indonesia aja gitu dari mulai gaya lu jangan ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, ke Arab-Araban, nggak usah lah gitu ya. Korban plastik. Tahu di Indonesia banyak juga gitu yang lu bisa relasikan kan. Lu bisa bahasa daerah lo aja tuh lu udah keren gitu. Iya, Usah bahasa segala bahasa mana tahu kan ya. Iya benar. Ya udah lu pakai batik, lu keren. Udah gitu enggak usah lu segala pakai apa biar kelihatan keren. Enggak, lu jadi Indonesia aja udah keren menurut gua. Jangan menggantungkan hidup pada negara gitu ya. Iya, maksudnya jangan niru negara lain, negara lo aja udah keren. Iya, benar. Cakep. Mantap. Menurut gua gitu. Oke, dari Bung Heri. Aku sih gua buat buat anak muda. Khususnya nih buat anak muda. Menurut gua sih jangan itu harus cinta Indonesia lah. Cinta lo sama suku lo. Gak usah malu jadi suku Batak misalkan, apa suku Sunda. Gak usah malu. Iya. Gak usah malu. Kita Indonesia, harus cinta Indonesia. Kalau buat negara yang mudah-mudahan lebih baik. Amin. Ya, benar. Depannya lebih maju. Benar. Itu aja buat gua. Oke, terima kasih. Kalau gua selalu menutup dengan kata-kata quotes dari seseorang. Gua akan menyampaikan quotes dari salah satu presiden kebanggaan kita, Soekarno Hatta. Soekarno Hatta pernah berkata, kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad dan semangat. Merdeka. Gue merinding bro, bener serius bro. Terima kasih. Gue baru tahu kalau sekarang terima kasih gitu. yang sudah nonton kita kali ini di episode yang cukup serius ya. Pancasila. Jangan lupa di-share, subscribe juga. Jangan lupa dikasih tahu teman-teman bahwa ada project anak muda loh yang ngebicarain tentang kayak ginian ya. Kalian bisa bantulah untuk di-share, subscribe, di-like juga. Itu yang buat kita semangat untuk terus berkarya ya. Betul. Kita sebenarnya nggak nyari ininya sih. Sebenarnya kita kayak iseng-iseng. Yang penting jangan narkoba. Jangan, benar.
nggak nyari follower sih, tapi penting. Oke gitu ya. Terakhir dari gua, Fajar, dan Bang Heri, Bung Kiki, dan Bung Muklis. Tentatif Project. Hurra!